Hai, Assalamualaikum. Semoga semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama HiFU. Kali ini HiFU akan merecap film yang berjudul They Call Me Jack yang dirilis tahun 2015 yang menceritakan tentang seorang pencuri yang mendapatkan kekuatan super dadakan dari limbah di sungai. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan seorang pria yang sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Dia bernama NZ. Setelah itu, dia bersembunyi di suatu tempat dan karena sudah sangat terdesak, dengan terpaksa dia masuk ke dalam sungai. Ketika di dalam air, dia bertumpu ke sebuah drum dan drum itu pun jebol. Drum tersebut mengeluarkan cairan limbah berwarna hitam dan bercampur dengan air sungai dan Jack pun tenggelam di dalamnya. Saat di perjalanan pulang, dia mulai menggigil bahkan muntah-muntah di kamar mandi dan tubuhnya pun meriang ketika hendak tidur. Tetapi pada keesokan harinya, NZ merasa lebih baik. Dia adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tinggal di apartemen kecil dan kurang bersih. Dia hidup sendiri tanpa ada yang menemaninya dan dia adalah seorang pencuri. Setelah itu, NZ pergi untuk menemui Sergio. Sergio adalah seorang penadah barang curian dan NZ hendak menjual hasil curiannya. Rumah Sergio adalah markas The Camorra. The Camorra adalah geng sindikat penjahat dan ini adalah Gypsy, pemimpin geng tersebut. Dia adalah seorang yang mempunyai sifat ingin selalu dilihat orang dan tidak mau ada orang yang melebihinya. Anak buahnya tidak terlalu suka padanya. Sifatnya agak sedikit gila, bahkan dia tega membunuh anak buahnya karena hal sepele. Oleh karena itu, salah satu anggotanya bernama Richa tidak mengakuinya sebagai bos. Tak lama, Sergio menemui NZ dan membayar hasil curiannya. Sergio mengajak NZ ke rumahnya dan mengajaknya untuk ikut berbisnis dengannya. Dan di rumah Sergio, dia tinggal bersama putrinya, Alicia, yang sangat ketagihan oleh film anime Jepang yang berjudul Steel Jack. Dia sering berimajinasi dan membawa kehidupan dalam anime ke dunia nyata. Bahkan ketika diajak mengobrol oleh NZ, jawaban Alicia tidak nyambung dan selalu membahas anime kesukaannya. Alicia menjadi seperti itu semenjak ibunya meninggal. Singkat cerita, datanglah dua orang kulit hitam yang akan menjual ginjalnya dan membersamai NZ dan Sergio. Mereka pergi ke sebuah bangunan untuk melakukan operasi angkat ginjal. Namun sebelum operasi dilakukan, salah seorang negro itu mengalami kejang karena overdosis cairan pembersih pencernaan. Karena takut, teman negro yang satunya melawan dan menembak Sergio sampai tewas. NZ pun juga ditembak hingga terjatuh dari gedung. Tetapi anehnya, dia tidak merasakan apa-apa dan baik-baik saja. Lalu NZ pun berlari kabur menuju apartemennya. Setelah sampai di apartemen, Alicia berada di tangga dan menanyakan NZ tentang keberadaan ayahnya. Karena tidak tega, NZ tidak memberitahu hal yang sebenarnya tentang ayahnya. Setelah itu, NZ melihat luka tembakannya di cermin yang dengan ajaibnya membaik dengan sendirinya. Tak lama setelah itu, dia sedang bersantai dan terganggu oleh Alicia yang masih menunggu NZ di luar. Karena kesal, ia menonjok pintu besi di kamarnya dan tidak disangka pintu itu malah jebol. Karena hal itu, NZ pun merasa ada yang aneh pada dirinya. Karena masih penasaran, dia mencoba membengkokkan radiator pemanas air dan itu pun bisa dibengkokkan dengan mudahnya. Dan pada saat itu, dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan super yang berasal dari limbah di sungai. Saat malam hari, dengan percaya diri, NZ dengan mudah membobol ATM dan membawanya pulang. Dengan hasil uang curiannya, dia membeli banyak yogurt favoritnya. Keesokan harinya, Alicia didatangi oleh The Camorra dan Gypsy menanyakan di mana keberadaan Sergio. Karena Sergio terakhir kali telah membawa obat bius yang sangat berharga milik The Camorra. NZ yang melihat hal tersebut berjalan melewati mereka dan membiarkannya karena tidak ingin ikut terlibat. Lalu Gypsy dan gengnya membawa Alicia ke kamar dan mengancamnya dengan pisau jika tidak memberitahu di mana ayahnya, maka dia akan dibunuh. Tiba-tiba muncul seorang pria menerobos jendela seperti Superman, tapi dia malah terjatuh. Ternyata pria tersebut adalah NZ yang sedang menyamar. Dia menghabisi semua anak buah Gypsy. Namun sebelum melarikan diri, Gypsy sempat mendaratkan pisau besarnya di kaki NZ dan akibatnya jari kelingking kaki NZ putus. Karena kejadian tersebut, Alicia mengetahui bahwa NZ memiliki kekuatan super. Setelah itu, Alicia terus berbicara tidak jelas dengan imajinasi animenya. Dan pada saat itu, NZ menyambungkan jari kakinya yang putus dengan selotip.
Enze memberi Alicia tumpangan untuk menginap di apartemennya karena takut jika Dekamura mendatangi Alicia kembali. Ketika selotip yang menyambungkan jari kakinya dilepas, kelingkingnya malah putus kembali dan membiru. Di sisi lain, Gypsy terlihat sedang menonton video pencurian ATM oleh Enze di YouTube, dan dia sadar bahwa pembobol ATM tersebut adalah pria yang ditemuinya di rumah Alicia. Faktanya, Dekamura mempunyai hutang kepada geng lain yaitu geng Nunzia, dan hutangnya sudah jatuh tempo. Gypsy dan anak buahnya berencana untuk merampok mobil pengantar uang, namun aksi mereka didahului oleh Enze yang terlebih dahulu merampok mobil tersebut. Gypsy yang emosi menembakkan senjatanya ke arah Enze namun tidak mengenainya. Enze berhasil menggondol banyak uang dengan plastik besar. Dengan uang tersebut, Enze membeli banyak barang-barang baru dan juga Enze mulai menyukai anime Steeljack punya Alicia. Tak berselang lama, di luar ada mobil polisi yang menepi di depan apartemen Enze. Untungnya, polisi tersebut tidak bermaksud menangkap Enze, tetapi mereka membawa Alicia pulang yang mana Alicia berkeliaran di jalanan. Setelah itu, Alicia memberikan topeng yang ia rajut sendiri kepada Enze dan dia masih yakin bahwa ayahnya masih hidup karena Enze belum memberitahu apa yang terjadi pada ayahnya. Ditambah, Alicia tidak akan pergi kemana-mana sebelum ayahnya kembali. Pada malam hari, mereka berdua bersantai sambil menonton anime Steeljack kesukaan Alicia. Dan keesokan harinya, Enze mengajak Alicia bermain ke wahana permainan untuk sekedar menghibur Alicia. Di sisi lain, salah seorang anak buah Gypsy yang bernama Richa memutuskan untuk keluar dari geng karena sudah tidak tahan dengan sifat Gypsy. Tak terima akan hal itu, Gypsy melepaskan anjing-anjingnya dan menyerang Richa sampai tewas. Di tempat lain, Enze membalikan pakaian yang Alicia sukai. Saat di perjalanan pulang, Enze memberitahu hal yang sebenarnya bahwa ayah Alicia sebenarnya telah tewas. Dan Alicia tampak bersedih dan kecewa kenapa Enze tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Di sisi lain, berita tentang penjebolan ATM yang dilakukan Enze sudah sangat viral, bahkan sudah diberitakan di TV. Gypsy yang melihat berita itu pun merasa sangat kesal karena dia kalah pamor dari Enze. Di jalan, tiba-tiba kereta yang ditumpangi Alicia sulit untuk melaju dan ternyata kereta itu ditahan oleh Enze. Kejadian itu pun direkam oleh penumpang lainnya yang melihat. Lalu Enze masuk dan meminta maaf pada Alicia dan membawa Alicia keluar kereta. Orang-orang di sekitar pun masih tetap merekam Enze. Setelah itu ada ledakan bom dari kejauhan dan mengalihkan perhatian orang-orang. Enze pun langsung pergi menjauh. Ternyata itu adalah ulah Gypsy yang merampok dengan bantuan seorang banci. Gypsy mendapatkan banyak uang untuk membayar hutangnya pada geng Nunzia. Namun tak disangka, beberapa anggota Nunzia datang dan menyerang Gypsy dan banci tersebut. Banci itu pun ditembak dan uang hasil rampokan diambil. Gypsy juga disiram bensin dan hendak dibakar. Namun ternyata semua itu hanyalah prank yang dilakukan oleh geng Nunzia. Tiba-tiba banci yang tertembak tadi belum mati dan menembak geng Nunzia. Karena sudah terlanjur, Gypsy pun menembak Nunzia dan menembak banci itu. Sebenarnya, jika banci itu tidak menembak Nunzia, maka hubungan Gypsy dan Nunzia akan baik-baik saja. Enze memperlihatkan mayat Sergio di ruang mayat dan Alicia pun sangat bersedih. Di sisi lain, ketika Gypsy pulang ke markasnya, dia melihat anjing dan anak buahnya telah tewas karena baru saja diserang geng Nunzia. Tetapi, masih ada satu anggota yang masih hidup. Gypsy melihat siaran TV yang memberitakan identitas Enze yang sudah terbongkar. Lalu Gypsy pun menyatroni rumah Enze dan menembaknya dengan peluru bius. Gypsy pun menyekap Enze dan Alicia di suatu tempat. Gypsy tidak meminta apapun dari Enze. Dia hanya ingin tahu dari mana Enze mendapatkan kekuatan itu. Awalnya, Enze tidak mau memberitahunya. Namun, karena khawatir Alicia disakiti, akhirnya Enze pun memberitahunya. Singkatnya, Enze membawa Gypsy ke sungai di mana dia mendapatkan kekuatan tersebut. Enze menyuruh Gypsy untuk masuk ke dalam sungai. Tetapi Gypsy tidak mempercayai hal itu dan malah mengolok-olok Enze. Di mobil, Alicia menyerang anak buah Gypsy dengan alat rajutnya dan seketika tewas. Tak disangka, geng Nunzia datang untuk balas dendam dan Gypsy menahan Alicia yang mencoba kabur untuk menjadi sandera. Namun, geng Nunzia menembaki Gypsy dengan brutal. Begitupun Alicia yang juga ikut tertembak dan sekarat. Setelah itu, Nunzia membakar Gypsy yang masih sekarat dan membuangnya ke sungai.
Alicia yang sedang sekarat berpesan pada Enze agar menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, dan Alicia pun tewas. Keesokan harinya, Gypsy belum mati dan naik ke tepi sungai dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Ternyata, Gypsy tidak mati karena mendapatkan kekuatan dari limbah di sungai tersebut, sama seperti Enze. Lalu Gypsy merias wajahnya karena penuh dengan luka bakar. Setelah itu, dengan percaya diri, Gypsy datang ke markas Nunzia seorang diri. Lalu, dia menghabisi geng Nunzia satu persatu dan merekamnya dengan ponsel. Lalu, tulang belakang ketua Nunzia dipatahkan dengan mengajaknya menari. Setelah menghabisi semua geng Nunzia, dia mengambil HP-nya dan rekaman pembantaiannya siap diupload ke YouTube. Di sisi lain, Enze yang merasa kehilangan Alicia berjalan tanpa arah dan tujuan. Tak lama, ada kecelakaan mobil di belakangnya. Di dalam mobil tersebut ada anak kecil yang terjebak. Enze yang melihat insiden tersebut berlari dan menolong anak yang terjebak di dalam mobil. Enze pun berhasil menyelamatkan anak tersebut dan ibunya sangat berterima kasih pada Enze. Itulah kebaikan pertama yang dilakukan Enze dengan kekuatannya. Itu berkat Alicia yang bisa merubah Enze menjadi lebih baik. Singkat cerita, TV menyiarkan berita tentang kebrutalan Gypsy yang menghabisi semua anggota geng Nunzia. Dan Gypsy berkata bahwa dia akan memasang bom di tempat ramai. Stadion sepak bola AS Roma menjadi tempat sasaran Gypsy untuk memasang bom. Enze yang mengetahui hal itu, dia dengan segera menuju stadion tersebut dan mengangkat pagar besar untuk bisa masuk ke dalam stadion. Akhirnya, Enze bisa menemukan Gypsy dan mencoba menghadangnya untuk merebut pemicu bom yang ada di tangan Gypsy. Kali ini, Gypsy memiliki kekuatan super yang sama dengan Enze. Lalu mereka pun berduel dengan kekuatan super mereka. Gypsy yang tampak kalah berduel, berlari dengan membawa pemicu bom tersebut ke kerumunan penonton yang membuat Enze bingung untuk mencarinya. Tak lama, Enze menemukannya dan mencoba merusak pemicu bom tersebut. Namun, Gypsy kembali kabur dan menyetel timer bom lalu pergi. Enze yang kebingungan berusaha membawa bom itu ke tempat yang aman dari keramaian. Dia menerobos apapun yang ada di depannya dan berniat membuang bom itu ke sungai. Namun Gypsy berhasil menghadang Enze yang hendak melempar bom dan bom tersebut terjatuh di tengah jalan. Gypsy kembali membawa bom itu. Tak sempat pergi, Enze menerjang Gypsy yang sedang membawa bomnya, lalu terjatuh ke sungai. Bom tersebut meledak tepat di depan wajah Gypsy dan membuat kepalanya terputus hingga terpental ke atas jembatan. Setelah kejadian tersebut, nama Enze menjadi viral karena aksi heroiknya yang telah menyelamatkan banyak orang dari ledakan bom. Setelah itu, Enze pun menghilang dari publik dan dia sekarang menjadi Jack Robot. Dan film pun tamat. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa seorang yang jahat sekalipun masih bisa menjadi orang baik jika sikap kepedulian terhadap sesama masih tertanam dalam diri kita. Dukung terus HYFU ya, agar selalu semangat merekap film-film seru untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa lagi di video recap film selanjutnya ya. Wassalamualaikum.